Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Afrika. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Fajar Maulana absen 8, yang kedua Muhammad Naufal absen 18, yang ketiga Sidki Alauddin absen 29. Bagaimana Islam bisa masuk sampai ke Afrika? Yang pertama, melalui kegiatan ekspansi atau penaklukan seperti penyerbuan dinasti Al-Murabbitin ke Afrika Barat tahun 1052 sampai 1762. Yang kedua, melalui migrasi dan pemukiman muslim di wilayah non-muslim seperti orang Yaman dan Oman menetap di daerah peradaban Swahili, Afrika Timur. Yang ketiga, melalui perdagangan. Melalui perdagangan lintas Sahara, perdagangan tersebut terjadi di negara-negara Guinea, Mali, Senegal, Niger, dan Uganda. Yang keempat, melalui dakwah. Misi ini diemban oleh mubalik, guru dan imam pengembara. Buku dan brosur yang menerangkan agama Islam dicetak dalam bahasa Afrika dan ditujukan kepada golongan non-muslim. Yang kelima, gerakan pembersihan moral. Gerakan ini yang paling terkenal adalah gerakan yang dipimpin oleh Usman dan Fodio di Nigeria. Perkembangan Islam di negara-negara bagian Afrika. Yang pertama, Ethiopia. Perkembangan Islam di Ethiopia. Islam pertama kali masuk ke Ethiopia pada abad ke-7 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah, beliau yang pertama kali ke negara tersebut. Jejak-jejak hijrah Nabi Muhammad SAW direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tersurat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Ethiopia, beliau diterima secara terhormat oleh Raja Abyssinia, Negus al-Asyam. Oleh karena itu, setelah itu beliau kembali ke Mekah. Beliau mengutus Ja'far membawa surat yang isinya mengajak Raja Negus al-Asyam masuk ke Islam. Yang kedua, Somalia. Perkembangan Islam di Somalia. Islam masuk ke Somalia tak lama setelah Rasulullah hijrah. Pada akhir abad ke-9, sejarawan Muslim Al-Yaqubi menulis, umat Islam membangun kehidupan di pesisir utara Somalia. Dia juga menyebutkan kerajaan Adal memiliki ibu kota yang ramai. Wilayah itu menunjukkan Kesultanan Adal dengan Zeila sebagai markas besarnya sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10. Yang ketiga, Senegal. Perkembangan Islam di Senegal. Islam masuk ke Senegal pada permulaan abad ke-11 Masehi. Orang mu'alaf pertama adalah Damel atau kepala suku kerajaan Kayor yang bernama Lat Dior Diop yang masuk Islam. Setelah berislam, beliau bersatu dengan kerajaan-kerajaan dari suku Wolof dan Fulani lainnya untuk menentang kolonialisasi oleh Prancis di sana. Beliau mengubah sistem tata negara ke dalam sistem Islam. Beliau juga berupaya menghapus sistem tradisional keningratan. Di penghujung abad ke-19, tarikat-tarikat Sufi Islam di Senegal berjuang membebaskan diri dari penjajahan Prancis dan Inggris di tanah air mereka. Yang keempat, Sudan. Sejak merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1956, negara besar ini tak pernah lepas dari konflik internal, perebutan kekuasaan pada tahun 1500-an. Makura jatuh ke tangan orang-orang Arab bersamaan dengan masuknya Islam ke Sudan. Setelah melakukan perkawinan campuran dengan suku Funj, orang Arab Muslim menghancurkan Alwa. Selanjutnya, dinasti Funj berkuasa hingga 1821. Selanjutnya, Sudan dikuasai dinasti Ottoman Turki. Hingga tahun 1881, tak ada pemimpin yang mengorganisasi upaya perjuangan kemerdekaan Sudan. Sampai akhirnya muncul figur Muhammad Ahmad. Pada tahun 1972, pernah dicapai kesepakatan damai. Tapi itu tak bertahan lama. Konflik makin membesar antara pemerintah pusat di Sudan Utara yang mayoritas Muslim dengan kelompok-kelompok etnis di selatan yang dimotori tentara
pembebasan rakyat Sudan. Yang kelima, Libya. Masuknya agama Islam pada tahun 642 Masehi dipimpin Komando Jenderal Muslim Ammar bin As, pasukan yang mana pada era kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada masa itu berhasil menguasai Libya di kawasan Kyrenaika dan membangun sebuah markas pertahanan di Barse. Pada abad ke-12 Masehi, Libya menjadi bagian dari pemerintahan Al-Muwahhidin dan menguasai Spanyol pada tahun 1503 Masehi. Pada tahun 1951 Masehi, Kerajaan Libya mengumumkan kemerdekaan dan kekuasaannya dipegang oleh Raja Idris As-Sanusi. Kepemimpinan Raja Idris kurang bisa menangkap aspirasi-aspirasi dari generasi muda. Pada tahun 1969, Qaddafi melakukan kudeta terhadapnya dan menjadi pemimpin Libya selanjutnya. Kesuksesan perluasan wilayah ke negara bekas kekuasaan almarhum Qaddafi ini selama beberapa abad hingga saat ini Islam masih sangat kuat dan menjadi mayoritas di kawasan tersebut. Yang keenam, Maroko. Islam pertama kali dibawa ke Maroko pada tahun 680 oleh invasi Arab di bawah Uqbah ibn Nafi, yang adalah seorang jenderal yang melayani Damaskus di bawah Bani Umayyah. Pada 788, Idris memerintah Maroko menjadi dinasti pertama yang melakukannya. Setelah Islam mengadopsi beberapa membentuk dinasti Islam mereka sendiri dan memerintah atas negeri. Kebanyakan masuk Islam setelah Arab lebih datang ke Maroko dengan budaya dan adat istiadat. Islam telah menjadi agama resmi sejak saat itu. Pada tahun 2008, hubungan Iran-Maroko hampir hancur ketika pemerintah Maroko menuduh kedutaan Iran di Maroko dalam propagasi dari Islam Syiah. Muslim Sunni Maroko pada masa lalu dituduh Syiah melakukan dakwah dengan khotbah Syiah untuk warga negaranya. Yang ketujuh, Tunisia. Masuknya Islam ke negara tersebut pada 670 di bawah pimpinan Panglima Uqbah bin Nafi. Pada tahun itu pula dia mendirikan Kairawan sebagai pusat operasinya. Selanjutnya, perkembangan Islam di Tunisia ini ditandai dengan berdirinya 3 kerajaan, yaitu Banu Ziri, Banu Has, dan Husainiyah. Tunisia memiliki peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui Masjid Zaitunah yang bertransformasi sebagai sebuah universitas, sebuah lembaga pendidikan penting di Tunisia. Telah dilatih kader-kader ulama yang menjadi ulama-ulama besar. Perguruan tersebut kini berubah menjadi semacam institut ilmu-ilmu Islam yang berada dalam pengarahan dan kontrol pemerintahan Tunisia. Yang ke-8, Aljazair. Penduduknya yang beragama Islam berjumlah 99,1 dan dari seluruh penduduk Aljazair diperintah oleh bangsa Romawi semenjak tahun 40 sebelum Masehi, oleh Vandala dari tahun 429 sampai 534 sebelum Masehi, oleh Bizantium dari tahun 534 sampai 690 sebelum Masehi, dan akhir abad ke-7 dikuasai umat Islam. Pada tahun 1830 Masehi, Aljazair diduduki oleh Prancis dan baru tanggal 3 Juli 1962 memperoleh kemerdekaan. Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal ini ditandai, yang pertama, semangat kehidupan beragama yang meningkat. Yang kedua, perencanaan ekonomi lebih sistematis, bahkan menjadikan penduduk menganut
minoritas industrialisasi sebagai satu-satunya kekuatan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.